Battle Through the Heavens, Chapter 3, Tamu. Seorang pria muda sedang bermeditasi di tempat tidurnya. Di depannya, tangannya digenggam dengan cara yang aneh namun santai. Dadanya naik dan turun dengan damai dengan irama nafasnya. Semuanya hanya sangat alami. Dengan setiap napas yang diambilnya, aliran putih pucat dari apa yang tampak seperti udara melesat ke hidung dan mulut pemuda itu, meremas tubuhnya dan membentuknya kembali. Ketika pemuda itu bermeditasi, kilauan aneh namun redup muncul sejenak di atas cincin hitam polos yang ia kenakan di jarinya. Pria muda itu perlahan-lahan menghela nafas dan membuka matanya dan berkedip. Sebuah cahaya putih pucat melintas di pupil hitamnya, itu adalah Douqi yang baru saja diserap tetapi belum sepenuhnya disempurnakan. Butuh upaya yang sangat besar untuk mendapatkan Douqi itu, tapi... Sialan, itu menghilang lagi. Tidak, tolong, jangan. Pria muda itu berusaha mati-matian untuk menjaga Douqi yang menghilang agar tidak hilang tetapi tidak berhasil. Saat sepotong dari Qi itu meninggalkan tubuhnya, wajah pemuda itu berubah dari tenang menjadi marah dan putus asa dan suaranya naik dengan amarah. Dia mengepalkan tangannya dan dengan cepat melepaskannya. Akhirnya, pandangannya beralih dari amarah yang ekstrim menjadi senyum yang dipaksakan. Lagi pula, tidak ada yang bisa dia lakukan untuk itu. Dengan letih, dia menarik tubuhnya dari tempat tidur dan merentangkan kakinya yang mati rasa. Hanya dengan Douqi dari tahap 3, masalah kasar seperti itu selalu ada. Setelah melakukan beberapa latihan di kamarnya yang sederhana, suara tua dan keruh terdengar di luar pintunya. Tuan muda, pemimpin klan telah meminta kehadiran Anda di aula. Pria muda itu adalah putra ketiga dari Heather Clan, Xiao Yan. Di atasnya ada dua saudara laki-laki, tetapi mereka sudah meninggalkan klan untuk mencari petualangan. Hanya pada akhir setiap tahun mereka akan kembali dan bertemu keluarga mereka. Namun secara keseluruhan, kedua saudara lelaki itu sangat baik pada adik lelaki mereka, Xiao Yan, bahkan ketika dia jatuh dari kejeniusan menjadi sepotong sampah. Datang, Xiao Yan mengganti pakaiannya dan keluar. Di luar kamarnya ada seorang penatua berjubah hijau. Ayo pergi. Melihat wajah segar pemuda itu, penatua itu menganggukkan kepalanya. Tetapi ketika dia berbalik, matanya menunjukkan kilasan penyesalan. Jika tuan muda memiliki bakatnya sebelumnya, dia mungkin akan menjadi doze yang hebat, sia-sia. Penatua dan pemuda itu berjalan menyeberang melalui halaman belakang dan akhirnya tiba dengan tenang di aula penyambutan. Setelah mengetuk dengan sopan, keduanya dengan lembut masuk. Aula itu cukup besar, tetapi sudah ada banyak orang di dalamnya. Di kepala aula adalah Xiao Zhan dan tiga penatua tanpa emosi. Mereka adalah tetua klan dan memiliki kepentingan yang sama dengan pemimpin klan. Di sebelah kiri, di bawah empat adalah penatua lain dari klan. Tetua ini tidak memiliki kekuatan sebanyak tetua klan, namun demikian, mereka memiliki sedikit kata dan tidak memaksa. Selain itu para penatua adalah pria muda yang telah menunjukkan janji dan bakat. Di sisi lain ada tiga orang asing, sepertinya mereka adalah orang-orang yang dikatakan Xiao Zhan tadi malam. Mata pemuda itu dengan cepat menyapu orang asing. Dari ketiganya, ada seorang penatua mengenakan pakaian putih bulan. Meskipun yang lebih tua semuanya tersenyum, matanya yang kecil penuh energi, dengan gelisah memindai ruangan. Pandangan Xiao Yan merosot lebih rendah, berhenti di dada sesepuh. Di dadanya ada bulan perak dan selain itu ada 7 bintang yang bersinar. 7 bintang Dadoushi. Orang ini adalah Dadoushi bintang 7. Xiao Yao hampir tidak bisa menahan nafas pada si penatua. Penatua itu lebih kuat dari ayahnya sendiri, pada kenyataannya, dia 2 bintang utuh yang lebih kuat. Siapapun yang menjadi Dadoushi setidaknya adalah kekuatan yang harus diperhitungkan. Dengan kekuatan semacam itu, sebagian besar tempat mungkin akan terburu-buru untuk perekrutan. Untuk dapat melihat orang yang begitu kuat, tidak mengherankan bahwa Xiao Yan terkejut. Di samping yang lebih tua ada pasangan muda. Mereka juga mengenakan jubah putih bulan. Pria itu berusia sekitar 20 tahun dan memiliki wajah tampan, ditambah dengan tubuh yang kuat. Dia jelas tipe yang ideal untuk gadis manapun. Tentu saja, yang paling penting adalah di dadanya ada 5 bintang emas. Ini mewakili kekuatan pemuda itu berada di bintang 5 doze. Untuk bisa menjadi bintang 5 doze pada usia 20 pasti menunjukkan bakat luar biasa dari pemuda itu. Dengan wajah tampan dan kekuatan yang layak, pemuda ini
tidak hanya menjadi sasaran tatapan dari gadis-gadis muda di klan, bahkan Xiao Mei sesekali mengirim pandangan kepadanya. Tapi, penampilan yang diberikan gadis-gadis itu tidak berpengaruh pada pemuda itu. Seluruh fokusnya terkonsentrasi pada gadis muda di sampingnya. Usia gadis muda itu mirip dengan Xiao Yan yang membuat Xiao Yan kaget. Kecantikannya bahkan menyaingi kecantikan Xiao Mei. Tidak, ia lebih cantik daripada Xiao Mei. Di seluruh klan, mungkin hanya Xiao Sun Er yang bisa menyainginya. Tidak heran orang-orang dari klan Xiao mengejar gadis-gadis di luar klan. Di telinga gadis muda yang rumit itu ada anting giok hijau. Saat dia bergerak, potongan-potongan batu giok berdenting bersama, berkicau melodi yang indah dan menambahkan sedikit royalti kepada gadis itu. Selain itu, pada dada gadis itu ada 3 bintang emas. Douze bintang 3, gadis ini, jika dia tidak menggunakan metode khusus, dia pasti jenius luar biasa. Hati Xiao Yao jatuh, dia memiliki talenta yang menyaingi bakatnya sebelumnya. Tapi Xiao Yao menjauhkan matanya dari kecantikan dingin itu. Tidak peduli apa, di bawah penampilan Xiao Yan yang tidak dewasa adalah jiwa yang matang. Meskipun gadis itu sangat cantik, dia menjaga dirinya dari bertindak jorok. Tindakan Xiao Yan menyebabkan sedikit ketegangan di dalam gadis itu. Meskipun dia bukan jenis yang memiliki seluruh alam semesta yang berputar di sekitarnya, kecantikan dan penampilannya tidak buruk. Pandangan acak Xiao Yan padanya adalah yang pertama baginya. Ayah. 3 tetua berjalan cepat, Xiao Yan dengan sopan menyambut Xiao Zhan dan 3 tetua. Haha, Yan Er, kamu sudah datang. Sini, ayo duduk. Melihat kedatangan Xiao Yan, Xiao Zhan berhenti berbicara dengan tamu-tamunya dan mengangguk ke arah Xiao Yan, melambaikan tangannya untuk menunjukkan kepada Xiao Yan untuk duduk. Dengan sedikit senyum, Xiao Yan mengabaikan tatapan malas, hampir penuh kebencian dari 3 tetua klan dan mencari kursinya. Tapi, dia terkejut dengan hasilnya, dia tidak punya kursi. Hah, posisi saya di klan ternyata tenggelam lebih rendah dan lebih rendah. Itu tidak lebih baik dari sebelumnya, tetapi sekarang, mereka bahkan mempermalukan saya di depan para tamu. Kakek tua ini, Xiao Yan mencemooh dirinya dengan diam-diam. Dalam benaknya, dia menggelengkan kepalanya seolah-olah itu bisa menghalangi emosi yang mengalir dalam dirinya. Melihat Xiao Yan yang tidak bergerak, anggota klan muda mengeluarkan tawa lembut, mengejek, menunjukkan kebahagiaan mereka melihat Xiao Yan menjadi bodoh. Akhirnya, Xiao Zhan menyadari kesulitan Xiao Yan. Ekspresi kemarahan melintas di wajahnya sebelum digantikan dengan alis bengkok. Penatua kedua, Anda. Oh, benar-benar saya minta maaf. Saya tidak percaya bahwa saya lupa tentang Tuan Muda. Hehe, aku akan pergi mencari seseorang untuk menyiapkan kursi. Penatua berjubah kuning tersenyum menatap Xiao Zhan. Dia menepuk dahinya dengan tindakan mengkritik diri sendiri, tetapi pandangan meremehkan di matanya tidak pudar. Saudara Xiao Yan, duduklah di sini. Suara jelas seorang gadis terdengar di seberang aula. 3 tetua tegang, tatapan mereka beralih ke Sun Er di sudut. Mulut mereka berkedut tetapi tidak ada yang mengatakan apa-apa. Di sudut, Xiao Sun Er menutup buku tebal di pangkuannya, dan berkedip pada Xiao Yan. Melihat wajah tersenyum Xiao Sun Er, Xiao Yan membeku sebentar. Dengan cepat, dia pulih dan setelah menyentuh hidungnya, dia berjalan menuju Sun Er di bawah tatapan iri dari anggota klan sekitarnya dan setelah apa yang tampak seperti beberapa detik terpanjang, dia duduk di sebelah Sun Er. Xiao Yan berbisik, terima kasih, kamu telah menyelamatkanku lagi. Xiao Sun Er tersenyum ringan, 2 lesung pipit muncul di wajahnya. Jari-jarinya yang ramping membuka buku di depannya. Meskipun dia sangat muda, ada suasana intelektual di sekelilingnya. Setelah memindai halaman, Sun Er tiba-tiba mengeluh. Xiao Yan Gege, Anda belum duduk di sampingku, sendirian, selama 3 tahun sekarang, kan? Kamu jenius di klan, bukankah ini mudah bagimu jika kamu ingin teman? Melihat wajah Sun Er yang kesal, Xiao Yan tertawa datar. Tapi masalahnya, seseorang masuk ke kamarku setiap malam ketika aku berusia 4-6 tahun. Dan kemudian seseorang itu menggunakan teknik canggung dan Dou Ziki yang lemah untuk menguatkan tulang dan meridian saya. Setiap kali, orang yang sama akan berkeringat sebelum pergi. Xiao Yan Gege, apakah Anda tahu siapa dia? Sun Er berhenti sejenak dan tiba-tiba memiringkan kepalanya, dan tersenyum ke arah Xiao Yan dan bertanya. Bagaimana aku bisa tahu? Aku masih sangat muda saat itu, bahkan aku hampir tidak bisa berjalan, bagaimana saya tahu?
Jantung Xiao Yan mulai berdetak kencang. Memaksa senyum terbuka, Xiao Yan bersalah mengalihkan pandangannya ke tengah aula. Hehe, melihat reaksi Xiao Yan, senyum tipis melayang di wajah Xiao Sun Er. Pandangannya beralih ke buku di pangkuannya dan seolah berbicara pada dirinya sendiri, dia berkata. Meskipun aku tahu itu, orang itu melakukannya dengan niat baik, aku seorang gadis kan. Bagaimana saya bisa membiarkan seseorang menyentuh saya dengan sembarangan? Jika saya mengetahui siapa yang melakukannya, Mulut Xiao Yan mulai berkedut keras, menjaga pandangannya lurus, dia menutup mulutnya.